Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan mengenal dan menjelajahi jejak petualangan luar biasa seorang penjelajah legendaris dari Italia, Marco Polo. Tahukah kamu, Marco Polo adalah salah satu saudagar sekaligus pedagang terkenal asal Eropa yang telah menjelajah dan menaklukkan dunia. Kisah perjalanannya menginspirasi banyak orang melalui catatan perjalanannya yang berjudul Les Voyages de Marco Polo atau The Travels. Dalam biografinya tersebut mengisahkan bagaimana awal perjalanannya menjelajahi dunia hingga kembalinya ia ke tempat kelahirannya, yaitu Venesia. Lantas, cerita menarik inspiratif apa sajakah yang memukau banyak orang untuk menjelajah seperti Marco Polo? Yuk, simak kisahnya sampai akhir ya. Awal mula perjalanan Marco Polo. Marco Polo lahir dan besar di Venesia, Italia. Awalnya sewaktu kecil, ia hanya tinggal bersama ibunya. Sedangkan ayahnya, Niccolo Polo, sibuk menjelajahi Asia untuk berdagang sejak Marco Polo berada di rahim ibunya. Hingga pada akhirnya, Niccolo kembali pulang ke Venesia saat Marco Polo sudah berusia 15 tahun. 2 tahun kemudian, Marco Polo yang sudah berusia 17 tahun memutuskan untuk mengikuti jejak ayah dan pamannya yang sebelumnya merupakan saudagar di wilayah Asia Timur. Mereka memulai perjalanannya ke Asia Timur melewati jalur sutra yang merupakan jalur perdagangan internasional kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok dan menghubungkan antara Barat dan Timur. Setibanya mereka di Cathay, Tiongkok, untuk menemui Kubilai Khan. Marco Polo berhasil menaklukkan hatinya dengan kecerdasan dan kerendahan hatinya. Sampai-sampai Kubilai Khan mengutus Marco Polo untuk menjadi duta keliling untuk menjalankan misi-misi diplomatik ke berbagai wilayah kekuasaan Kubilai Khan. Nah, dari sinilah bab petualangan Marco Polo dimulai. Wilayah mana sajakah yang telah Marco Polo jelajahi? Setelah Marco Polo diutus oleh Kubilai Khan untuk menjalankan misi diplomatik, ia mulai sering berkelana ke daerah kekuasaan Kubilai Khan yang ada di Asia Tenggara, seperti Burma, India, Indonesia, Sri Lanka, dan Vietnam. Dari kesempatan inilah, Marco Polo mempelajari budaya dan peradaban orang-orang Asia Timur. Hal ini didukung catatan kronologisnya dalam buku The Travels atau Catatan Perjalanan Marco Polo yang menggambarkan tentang adat istiadat dan keseharian masyarakat dunia timur yang kala itu masih merupakan misteri bagi mereka. Bagi bangsa Eropa, penjelasan Marco memberi gambaran jelas mengenai geografi maupun adat istiadat pelbagai suku bangsa di dunia timur dan merupakan karya tulis Eropa pertama yang menyajikan informasi tentang porselen, batu bara, mesiu, uang kertas, serta beberapa jenis flora dan fauna eksotis yang hanya ditemukan di wilayah timur saja. Nilai apa yang bisa diambil dari kisah Marco Polo? Lantas dengan beragam pencapaian hebatnya, Marco Polo bisa menjelajahi, bahkan menaklukkan rintangan yang pastinya ia hadapi karena sifatnya yang selalu ingin tahu, berani, dan terbuka dengan hal baru. Terlebih saat ia sudah pulang dari Tiongkok, Marco Polo berani mengambil resiko untuk memimpin serangan melawan Genoa. Namun takdir berkata lain, Marco Polo ditangkap dan mendapatkan hukuman penjara di Genoa. Ia bertemu dengan salah satu tahanan yang merupakan penulis dengan nama Rustichello. Saat di penjara, Marco Polo gemar sekali menceritakan kisah perjalanannya saat muda. Alhasil banyak teman di penjaranya yang mengagumi dirinya. Rustichello tertarik untuk menuliskan rangkaian kisah Marco Polo dalam buku yang berjudul Perjalanan Marco Polo, yang dicetak dalam bahasa Prancis, Italia, dan Latin. Meskipun pada saat itu sedang gencar-gencarnya perang salib di Yerusalem dan serangan Mongol di Hungaria, pengalaman dan kisah Marco Polo banyak menginspirasi orang dalam berbagai sektor, seperti misalnya membuka kemungkinan perdagangan dan perluasan kekuasaan kerajaan-kerajaan Eropa pada abad-abad berikutnya setelah Konstantinopel jatuh. Dari cerita tersebut,
tentu kita bisa menyimpulkan bahwa Marco Polo adalah seorang petualang sejati dengan rasa ingin tahunya yang besar, serta berani mengambil keputusan besar yang berdampak bagi banyak orang. Sebagai adventusias, kamu perlu mencontoh semua sifat teladan dari Marco Polo agar hidupmu terasa mengasyikkan dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih telah menonton dalam petualangan jejak Marco Polo. Jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di channel ini.